awal mulanya itu ada ulama yang namanya Datuk Sulaiman yang mendarat di Luwu, tepatnya Masjid Jami Tua Palopo merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Masjid yang terletak di Jalan Andi Manculau, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo tersebut dibangun pada tahun 1604 Masehi. Imam Masjid Jami Tua Palopo, Tadi Nur mengungkap sejarah awal terbangunnya Masjid Jami Tua Palopo. Ada ulama yang namanya Datuk Sulaiman yang datang ke Luwu. Dia datang ke Palopo dan bertemu dengan Raja Luwu dan adu ilmu, kata Tadi Nur saat ditemui di Masjid Jami Tua Palopo, Senin, 3 Maret 2025. Saat itu Datuk Sulaiman menantang Raja Luwu untuk adu ilmu dengan syarat Raja Luwu masuk agama Islam jika kalah. Akhirnya Raja Luwu kalah dan masuk Islam. Singkat cerita, Raja Luwu yang membangun masjid ini pada tahun 1604 Masehi dan menganjurkan masyarakat Luwu beragama Islam, jelasnya. Masjid Jami Tua dibangun menggunakan batu gunung yang direkatkan menggunakan putih telur dan kapur sirih. Di dalam Masjid Jami Tua terdapat 5 tiang yang melambangkan 5 rukun Islam. Salah satu tiang tersebut berada di tengah masjid dan berukuran paling besar yang melambangkan salat adalah tiang agama. Dulunya masjid ini dibangun di pinggir laut yang dibuktikan dengan kulit kerang yang dijadikan atap. Namun, seiring berkembangnya zaman kulit kerang tersebut telah diganti. Namun beberapa kulit kerang yang sebelumnya dijadikan atap itu diletakkan di atas mimbar yang ada di Masjid Jami Tua Palopo. Karena merupakan bangunan bersejarah, Masjid Jami Tua Palopo ditetapkan sebagai cagar budaya. Masjid Jami Tua kini menjadi tempat yang wajib dikunjungi umat muslim saat datang ke kota Palopo. Salah seorang warga Kabupaten Luwu, Baso rela menempuh jarak yang jauh ke kota Palopo untuk melaksanakan salat di Masjid Jami Tua Palopo. Bangunannya beda dengan masjid-masjid lainnya. Masjid Jami ini klasik dan menarik, kata Baso, Senin, 3 Maret 2025. Baso merasa senang dan nyaman melaksanakan salat di Masjid Jami Tua saat datang ke kota Palopo.
Ya, awal mulanya itu ada ulama yang namanya Datuk Sulaiman yang mendarat di Luwu, tepatnya di Buah. Nah, di Buah itulah tinggal beberapa lama begitu. Dia sempat bangun, ada masjid dibangun juga di sana. Di sana tinggal beberapa sekian hari, lalu masuk ke sini Palopo, ketemu dengan Raja Luwu. Nah, disitulah namanya juga raja, tentu ingin tahu banyak tentang tamunya yang datang itu. Di situ dia apa istilahnya baku adu ilmu begitu. Kata Nabi Sulaiman, kalau saya kalah saya pulang, tapi kalau raja kalah, raja harus mengikuti agama saya, ikut agama saya begitu. Akhirnya raja sepakat begitu. Nah, disitulah di baku adu ilmu. Akhirnya Raja Luwu ini takluk, kalah toh, kalah begitu. Akhirnya masuk Islam. Raja inilah yang punya gagasan, kita singkat cerita bahwa raja inilah yang punya gagasan untuk membangun masjid. Jadi satu-satunya masjid di Luwu itu waktu itu di sini dibangun di sini pada tahun 1604. Raja inilah yang menganjurkan semua masyarakat Luwu harus beragama Islam. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau tiang tengahnya masjid itu namanya kayu Cina Guri. Nah, jadi Masjid Jami ini punya 5 tiang. Tiang yang paling besar itu di tengah, itu artinya 5 rukun Islam. 5 tiang artinya 5 rukun Islam. Nah, tiang tengahnya itu diandaikan dengan salat. Itulah sebagai tiang penyangga. Sama dengan hadis Nabi bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi yang besar itu diartikan maknanya salat, yang lain itu rukun Islam. Ya, katanya atap aslinya itu karang kulit. Kalau di sini bilang kalapinrang, kulit kalapinrang. Kulit kulit mutiara laut. Itu atap pertamanya katanya itu. Ini Masjid Jami. Terus dipasang di atas mimbar sekarang ya Ustaz? Iya, yang aslinya itu masih ada di atas mimbar itu. Hanya di pinggir laut ini. Satu-satunya daratan yang agak tinggi ini di Masjid Jami ini. Tempatnya Masjid Jami. Cuma itu daratan yang agak menonjol. Kalau pasang air semuanya tenggelam, kecuali ini Masjid Jami itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.